Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi, dengan mata kuliah Dasar Komunikasi, dengan tema obesitas. Perkenalan diri. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan media elektronik. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sedangkan menurut Gertner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu obesitas. Obesitas adalah kondisi medis berupa berat badan di atas normal karena penumpukan lemak berlebihan. Hal tersebut terjadi karena asupan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang digunakan. Apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu lama, besar kemungkinan berat badan akan terus bertambah. Obesitas adalah masalah kesehatan yang banyak ditemui di masyarakat Indonesia. Data Riskesdas tahun 2016 menunjukkan bahwa angka obesitas orang dewasa di Indonesia sebesar 20,7%. Angka prevalensi tersebut terlihat meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 15,4%. Selanjutnya, adapun penyebab terjadinya obesitas yang pertama yaitu faktor genetik. Jadi faktor genetik itu atau faktor keturunan dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan dan memetabolisme lemak, membuat seseorang lebih rentang mengalami obesitas jika ada riwayat keluarga. Yang kedua yaitu kurangnya olahraga. Kurangnya aktivitas fisik mengurangi pembakaran kalori sehingga energi dari makanan tidak digunakan dan disimpan sebagai lemak. Yang ketiga yaitu konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, yang dimana makanan berkalori tinggi, terutama yang mengandung banyak gula dan lemak, menyebabkan penumpukan energi berlebihan yang disimpan sebagai lemak dalam tubuh. Efek samping obat-obatan dapat mempengaruhi obesitas dengan cara perubahan metabolisme, peningkatan nafsu makan, retensi cairan, pengaruh pada hormon, dan keterbatasan aktivitas fisik. Begadang juga meningkatkan produksi hormon kortisol yang dapat memicu nafsu makan dan mendorong tubuh untuk menyimpan lemak terutama di area perut. Kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin atau hormon kenyang dan grelin atau hormon lapar. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas karena minuman beralkohol mengandung kalori yang cukup tinggi. Kemudian, alkohol dapat mengganggu metabolisme tubuh, salah satunya adalah dengan menghambat pembakaran lemak. Konsumsi alkohol seringkali dikaitkan dengan peningkatan nafsu makan, dan alkohol juga dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dengan metabolisme. Selanjutnya, stres dapat menyebabkan obesitas akibat pengaruh hormon kortisol. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol, dan stres seringkali membuat kita makan secara emosional. Kemudian, stres juga dapat mengganggu kualitas tidur, serta kita cenderung malas bergerak dan lebih banyak beristirahat. Selanjutnya, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap risiko seseorang mengalami obesitas. Lingkungan yang kaya akan makanan olahan, cepat saji, dan minuman manis akan memudahkan kita untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori. Dan
Jika akses terhadap makanan segar dan bergizi terbatas, kita akan kesulitan untuk menjaga pola makan sehat. Bagaimana gejala obesitas? Meningkatnya berat badan. Penyebab umum meningkatnya berat badan yaitu konsumsi kalori berlebihan atau makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan tubuh, dan kurangnya aktivitas fisik membuat kalori terbakar lebih sedikit. Bagaimana cara mengetahui indeks massa tubuh kita? Berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Untuk laki-laki, kategori kurus yaitu lebih kecil dari 18, normal 18 sampai 25, kegemukan 25 sampai 27, dan obesitas lebih besar dari 27. Dan untuk perempuan, kategori kurus yaitu kurang dari 17, normal 17 sampai 23, kegemukan 23 sampai 27, dan obesitas lebih dari 27. Dampak terjadinya obesitas? Obesitas dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes mellitus, pola makan hati, hipertensi, dan jantung koroner. Bagaimana cara mengatasi obesitas? Jadi ada beberapa cara untuk mencegah obesitas, yaitu rutin berolahraga. Rutin berolahraga memiliki banyak manfaat terkait obesitas. Yang pertama, olahraga membantu menurunkan berat badan dengan membakar kalori dan mengurangi lemak tubuh. Selain itu, aktivitas fisik meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan mempertahankan massa otot. Yang penting dalam proses penurunan berat badan, olahraga juga berperan dalam menormalkan kadar gula darah dan kolesterol, serta mengurangi risiko penyakit terkait obesitas seperti diabetes dan hipertensi. Dengan demikian, olahraga merupakan komponen kunci dalam pengelolaan obesitas dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, dengan mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang memiliki banyak manfaat untuk mencegah obesitas. Pola makan yang seimbang mencakup konsumsi berbagai jenis makanan, termasuk sayur dan buah yang kaya serat, vitamin, dan mineral, membantu mengontrol berat badan. Makanan rendah kalori seperti biji-bijian utuh dan protein rendah lemak dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi asupan kalori berlebih, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya obesitas. Lalu, menjaga berat badan ideal memiliki manfaat signifikan dalam mencegah dan mengelola penyakit obesitas. Berat badan yang ideal dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi yang seringkali terkait dengan obesitas. Dengan berat badan yang sehat, individu dapat mengurangi beban pada jantung dan meningkatkan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan. Selain itu, menjaga berat badan ideal juga membantu mengendalikan kadar gula darah sehingga mengurangi risiko diabetes tipe 2 dan menghindari masalah kesehatan lain seperti osteoartritis dan kerusakan sendi yang disebabkan oleh tekanan ekstra pada tulang dan sendi. Dengan demikian, menjaga berat badan ideal merupakan strategi penting dalam mengelola obesitas dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian, dengan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula sangat penting untuk mencegah obesitas. Makanan tersebut sering mengandung kalori kosong yang berkontribusi pada penambahan berat badan tanpa memberikan nutrisi yang memadai. Dengan mengurangi asupan gula, kita dapat menghindari lonjakan dan penurunan tajam kadar gula darah yang meningkatkan nafsu makan, sehingga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Selain itu, pola makan yang lebih sangat dapat mengurangi risiko penyakit terkait obesitas, seperti diabetes dan penyakit jantung, serta mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidur yang cukup juga memiliki peran penting dalam mencegah obesitas, karena kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan, meningkatkan kadar grelin atau hormon lapar, dan menurunkan leptin atau hormon kenyang, sehingga membuat seseorang cenderung merasa lapar dan mengonsumsi lebih banyak kalori. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang kurang tidur dari 7 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penambahan berat badan dan obesitas. Selain itu, tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki dan memulihkan diri, mendukung metabolisme yang sehat, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.
sehingga berkontribusi pada pengelolaan berat badan yang efektif.